Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang menjadi kaya secara pelan-pelan melalui kekuatan Delay Gratification Skills. Profesor Angela Duckworth dalam karyanya yang berjudul Great menulis, kecakapan mempraktikkan Delay Gratification Skills merupakan salah satu kecakapan kunci untuk meraih sukses masa depan, termasuk sukses finansial. Beragam studi empirik yang telah dilakukan juga menunjukkan kesimpulan serupa. Para responden yang mampu menunjukkan delay gratification skill yang tangguh beberapa tahun kemudian memang terbukti akan lebih sukses menjalani hidupnya dibanding mereka yang gagal mempraktikkan delay gratification skills atau kemampuan menunda. Delay gratification skills intinya adalah kecakapan untuk mau menunda kesenangan hari ini demi sukses esok hari. Dengan kata lain, kecakapan ini adalah kesediaan seseorang untuk berjibaku menjalani proses yang sulit, membutuhkan durasi lama, dan seringkali sangat membosankan, serta penuh dengan aneka hambatan yang tidak mudah diatasi demi meraih hasil akhir yang diharapkan. Tak banyak orang yang mau menjalani proses yang panjang dan rumit, serta membutuhkan konsistensi dan fokus yang mendalam. Demi mendapatkan hasil akhir yang diharapkan, sejumlah orang ingin menghasilkan sesuatu secepat mungkin, kalau bisa, tanpa melakukan proses yang sulit dan membosankan. Saat menghadapi proses yang panjang, sulit, dan membosankan semacam menabung dan tidak membelanjakan uang dan menunda membeli barang keinginan, sejumlah orang kadang menyerah, sebab memang mentalitasnya ingin selalu mendapatkan hasil atau kesenangan sesaat. Orang-orang semacam ini tidak terlatih untuk menjalani proses yang panjang, rumit, dan membosankan. Mereka sudah terbiasa dengan pola instant gratification, layaknya sebuah smartphone. Karena jebakan instant gratification, sejumlah orang berharap dirinya bisa meraih apa yang disebut dengan kesuksesan dalam semalam atau dalam sekejap mata. Padahal tidak pernah ada namanya sukses dalam sekejap. Yang dari luar tampaknya sukses secara cepat, sesungguhnya dibangun melalui proses panjang yang melelahkan dan tidak banyak dilihat orang. Pendeknya, delay gratification skills atau kecakapan menunda kesenangan hari ini demi sukses hari esok adalah salah satu pilar kunci untuk menjadi kaya dengan pelan-pelan. Sesungguhnya, prinsip menjadi kaya secara pelan-pelan ini memang sebangun dan sejalan dengan prinsip delay gratification skills, sebab memang tidak ada sukses finansial yang bisa diraih secara instan. Tidak ada yang salah dengan rasa senang. Akan tetapi mencari kesenangan perlu waktu dan kondisi yang tepat. Semua orang butuh menghibur diri dan bersantai, tapi tidak dengan mengabaikan kewajiban. Misalnya kamu diajak nongkrong sama teman padahal ada proyek pekerjaan yang harus kamu rampungkan pekan ini. Godaan semacam inilah yang kerap datang di saat kamu lagi sibuk-sibuknya. Tunda dulu kesenanganmu untuk sementara. Bukan berarti tidak boleh, tapi inilah beberapa dampak baik saat kamu bisa mendahulukan pencapaian daripada kesenangan. Yang pertama, punya peluang lebih banyak untuk selalu menuntaskan target. Penulis ternama Dewi Lestari pernah berbagi pengalaman kalau untuk merampungkan novelnya, ia harus menolak tawaran seminar di beberapa kota, semua demi target waktu yang sudah ditentukan untuk lahirnya novel baru tersebut. Lantas bagaimana dengan kita? Masih yakin bisa sukses dengan terus menuruti keinginan untuk bersenang-senang? Kedua, pandai dalam mengatur waktu antara tanggung jawab dan kesenangan. Menunda kesenangan sebelum pekerjaan selesai akan menempamu menjadi sosok yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, disiplin soal waktu jadi kebiasaan yang tentunya berdampak baik pada hasil pekerjaanmu. Semua jenis keberhasilan memang butuh pengorbanan. Menunda kesenangan adalah salah satunya. Ketiga, kamu menjadi terlatih menahan diri dari gaya hidup yang berlebihan. Misalnya, kamu punya cita-cita ingin membangun rumah 2 tahun lagi, tapi keinginan untuk membeli barang-barang mahal dan berkelas muncul dan membuatmu belanja ke dalam hal itu, sehingga ujung-ujungnya menguras hasil tabungan. Padahal menunda kesenangan untuk hal yang lebih urgent di masa depan penting dilakukan. Keempat, komitmen dan etos kerja tinggi
akan membuat kamu mudah meraih kepercayaan. Orang lain akan lebih mudah menaruh rasa percaya kalau kamu punya komitmen yang tinggi dalam hal pekerjaan atau hal yang lainnya. Komitmen semacam ini hanya bisa didapat kalau kamu bisa menunda kesenangan sebelum rampungnya kewajiban. Kelima, hasil akhir yang sesuai cita-cita memberimu kesenangan yang sebenarnya. Saat kamu bersantai ria, padahal masih ada hal yang harus dituntaskan, pasti momen santai yang kita rasakan akan terasa kurang nyaman, serasa masih ada yang mengganjal dalam pikiran. Berbeda kalau kita bersenang-senang setelah semua tugas selesai dilakukan. Inilah perasaan senang yang sebenarnya. Kepuasan maksimal yang kamu rasakan saat berhasil meraih cita-cita dijamin tidak akan membuat kamu menyesal karena telah berkorban menunda kesenangan. Justru kamu akan mensyukurinya. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi untuk hidup hemat, pikirkan kesejahteraan di masa tua. Kita semua pasti tahu peribahasa tentang hemat pangkal kaya. Faktanya, hemat itu tidak hanya membuat kita kaya. Menjalani hidup dengan hemat akan membawa manfaat seperti lebih hidup dengan hidup yang tertata, jaminan masa tua, hingga adanya rasa aman dalam hidup dari segi finansial. Tidak bisa dipungkiri, meskipun kita sendiri sudah tahu manfaat dari hidup hemat, ada banyak sekali tantangan dan godaan untuk menghabiskan uang. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup hemat? Padahal itu, cobalah perhatikan motivasi berikut ini supaya kamu bisa hidup dengan hemat secara konsisten. Yang pertama, demi jaminan kesejahteraan masa tua. Motivasi pertama yang bisa menyemangatimu untuk hidup hemat adalah dengan memikirkan kesejahteraan ketika tua nanti. Karena kalau sudah tua, pasti kamu juga akan pensiun. Dengan kata lain, kamu jadi tidak punya pemasukan dan tidak menghasilkan uang lagi. Disitulah manfaatnya dari berhemat sejak muda dan aktif menghasilkan uang. Hidupmu jadi lebih terjamin, nyaman ketika tua, karena punya tabungan yang banyak dari menjalani hidup hemat selama ini. Kedua, supaya bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Kalau suka traveling, tidak cuma memikirkan tentang masa tua yang bisa menjadi motivasi untuk hidup hemat, akan tetapi bagi kamu yang suka berpetualang juga punya motivasi sendiri, yang mana dengan hidup hemat, kamu jadi bisa menyimpan sebagian uang untuk berpergian kemanapun kamu mau. Kamu juga bisa melakukannya dengan berhemat. Hidup hemat mengejar kamu untuk menabung dan bisa digunakan ketika memiliki waktu liburan. Ketiga, supaya hasil kerjamu kelihatan, alias gaji tidak habis begitu saja. Motivasi lainnya untuk menjalani hidup hemat adalah supaya hasil kerjamu terlihat. Setidaknya, dengan banyaknya tabungan dan aset yang kamu miliki dengan hidup hemat, karena kalau boros dan foya-foya tentu gaji besar pun akan habis begitu saja. Sayang sekali kalau kamu sudah kerja keras dan menghasilkan banyak uang, tapi tetap tidak terlihat hasilnya karena gaya hidup yang salah. Yang mana kalau kamu berhemat, maka sekalian bisa mengatur finansial dengan lebih bijak. Lagi pula yang untung juga dirimu sendiri. Keempat, baik dalam parenting, mengajarkan anak untuk menganut gaya hidup sederhana. Menjalani hidup dengan hemat tidak hanya baik untuk finansial dan jaminan masa tuamu saja. Akan tetapi juga baik dalam parenting. Baiknya seperti apa? Baiknya itu, kamu dan pasangan jadi membiasakan anak untuk menganut gaya hidup hemat, di mana hal ini juga memiliki banyak manfaat positif untuk membentuk karakter anak. Dia jadi mengerti bahwa hidup itu tidak boleh boros, jadi rajin menabung, dan menggunakan barang-barangnya dengan baik. Intinya, anak jadi tidak manja dan bergantung pada kekayaan orang tua. Kelima, bisa survive kalau suatu hari terkena musibah. Kita tidak bisa terpaku dan hanya memikirkan tentang saat ini saja. Masa depan dan hal apa yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita juga harus dipikirkan baik-baik. Salah satunya adalah kalau suatu saat kamu mengalami kesulitan dan terkena musibah, kamu bisa survive karena terbiasa hidup hemat. Jadikan hal ini sebagai motivasi untuk tetap hidup hemat dan tidak menghamburkan uang, supaya kamu tidak terbiasa mengikuti gengsi dan sesulit apapun hidupmu nanti, tetap masih bisa teratasi karena kamu sudah punya simpanan dari kebiasaan hematmu. Setidaknya, hidupmu terjamin sampai bisa bangkit lagi. Kalau rasanya susah sekali untuk berhemat, maka cobalah tanamkan motivasi tadi supaya kamu bisa berkomitmen untuk hemat. Karena semua ini
demi kebaikanmu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.